Selamat datang di dunia hukum Indonesia versi 2025. Tempat di mana yang seharusnya memberantas korupsi justru jadi dalangnya. Kasus Jiwasraya, korupsi raksasa yang bikin geger. Negara berhasil menyita aset bernilai 12 triliun rupiah berupa tambang batu bara PT Gunung Bara Utama di Kalimantan Utara milik Heru Hidayat. Tapi tahu-tahu aset itu cuma laku dilelang 1,9 triliun rupiah. Ajaib bukan? Negara rugi lebih dari 10 triliun rupiah. Dan gak ada yang tanggung jawab. Pemenang lelang PT Indobara Utama Mandiri. Masalahnya, perusahaan ini baru berdiri 10 hari sebelum lelang. Dan menurut data ESDM, mereka bahkan belum punya izin. Harusnya nggak lolos administrasi. Tapi nyatanya menang. Ternyata pendiri PT Indobara adalah Andrew Hidayat. Dan Andrew ini anak buah dari Verianto Hongkiriwang alias Boboho, makelar perkara di lingkungan kejaksaan. Siapa sih Verianto Hongkiriwang alias Boboho itu? Dia makelar kasus kelas kakap, spesialis bersih-bersih nama koruptor. Dia yang mengatur kasus tindak pidana pencucian uang Marcella Santoso, kasus TPPU dan korupsi Robert Priantono Bono Susatyo atau dikenal dengan RBT, dan korupsi 4,5 triliun rupiah. Perusahaan refine, bangkatin. Tangan dinginnya bisa bikin triliunan kerugian negara lenyap jadi asap. Dan yang ini sudah jadi rahasia umum. Verianto Hongkiriwang alias Boboho ini peluncurnya Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus alias Jampitsus. Diketahui mereka berdua memiliki usaha restoran Prancis mewah di Cipete Gontran Carrier. Tempat nongkrong sambil nyuci duit hasil korupsi. Dan ini belum selesai. Di kasus LPAI, negara dirugikan 4,7 triliun rupiah akibat kredit macet ke 27 perusahaan. Tapi yang diseret ke meja hijau cuma 2. Sisanya kabarnya diselamatkan. Asal setor ke orang dalam. Siapa lagi kalau bukan Febri. Jadi kita bicara tentang seorang jaksa elit yang pakai kewenangannya bukan untuk keadilan, tapi untuk jual beli perkara, untuk merampok aset negara yang seharusnya jadi hak rakyat. Febri bukan cuma lambang rusaknya institusi hukum. Dia adalah ancaman bagi kepercayaan publik terhadap negara. Sudah cukup. KPK harus bergerak. Jangan hanya berani ke pengusaha kecil dan kepala desa. Saatnya tunjuk nyali. Usut Febri Andriansyah. Bongkar jaringannya. Rakyat berhak tahu siapa yang mencuri dari belakang sambil berdiri di podium penegak hukum. Dan rakyat, jangan diam. Jangan biarkan negara ini dikuasai oleh mereka yang menjual hukum demi rekening pribadi.